Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran instalasi motor listrik. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu bahagia. Kali ini kita akan mempelajari bersama mengenai macam-macam pengendali motor listrik. Tujuan daripada pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan macam-macam pengendali motor listrik. Macam-macam pengendali motor listrik dapat dibagi menjadi 1. Pengendali menurut penggunaan alatnya. 2. Pengendali menurut fungsinya. 3. Pengendali menurut rangkaiannya. Marilah kita pelajari satu persatu dari ketiga macam pengendali tersebut. Yang pertama adalah pengendali menurut penggunaan alatnya. Terdiri dari 1. Kendali manual. Kendali manual adalah jenis kendali yang menggunakan alat berupa saklar mekanis untuk menghubungkan dan memutuskan aliran arus listrik pada motor listrik secara langsung oleh orang yang mengoperasikannya. Saklar yang digunakan merupakan tipe saklar yang sangat sederhana, yaitu saklar togel atau togel switch yang banyak digunakan pada motor-motor listrik berdaya kecil. Operator yang mengoperasikannya harus mengeluarkan tenaga yang cukup kuat. Berikut adalah suatu bagan daripada kendali manual. Dapat kalian lihat di sini pada kendali manual, bagian yang paling atas adalah line atau sumber daripada tegangan atau jaringannya, kemudian panel listrik, kemudian kendali manual, kemudian yang terakhir adalah motor listrik. Pada panel listrik ini biasanya diisi dengan pengaman-pengaman, bisa berupa sekring atau bisa berupa MCB. Kemudian pada bagian kendali manual ini berupa biasanya berupa saklar-saklar seperti SPDT, TPDT maupun saklar-saklar togel yang lain. Kemudian yang kedua, kendali semi otomatis. Kendali semi otomatis adalah jenis pengendali yang menggunakan alat kendali semi otomatis berupa kontaktor magnet dan tombol tekan atau push button yang dilengkapi dengan pengaman Tor atau thermal overload relay untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik dengan motor listrik. Pada pengendali semi otomatis ini, kerja orang yang mengoperasikannya sedikit ringan karena cukup dengan menekan tombol start dan menekan tombol stop. Adapun bagan daripada kendali semi otomatis ini dapat kalian lihat ya, seperti ini ya, paling atas ini adalah line-nya, kemudian panel listrik, kendali ya, semi otomatisnya, kemudian motor listrik.
panel seperti yang saya sampaikan di atas, ini biasanya berupa sekring ataupun mungkin bisa berupa MCB, baik itu 1 pas maupun 3 pas. Kemudian bagian pengendali ini adalah seperti yang disampaikan, terdiri daripada kontaktor magnet, kemudian push button, dan sekaligus dilengkapi dengan tornya. Dan bagian yang terakhir adalah motor. Motor ini adalah bagian yang dikendalikan dari sistem ini. Kemudian yang ketiga adalah kendali otomatis. Kendali otomatis adalah jenis kendali yang menggunakan alat otomatis terbuat dari suatu program dalam bentuk konduktor magnet yang dikendalikan oleh sensor-sensor, sehingga motor listrik dapat berhenti atau bekerja secara otomatis. Pada kendali otomatis, kerja operator semakin ringan karena hanya memonitor dari sistem sehingga dapat menghemat tenaga. Adapun bagian daripada kendali otomatis dapat kalian lihat ya, pada bagian atasnya ini adalah line-nya atau sumber tegangannya, kemudian panel listrik, kemudian kendali, dan di sini ada sensor-sensor ya. Kendalinya ada kendali manual, kemudian sensor-sensor dan motor listrik ya. Panel ini peralatan utamanya adalah sekring dan atau mungkin bisa berupa MCB. Kemudian di sini ada kendali manual, di sini ada kontaktor magnet ya, dan di sini ada sensor-sensor. Biasanya di sini peralatan bagian ini itu biasanya bisa berupa smart relay maupun bisa juga berupa PLC ya. Kemudian yang dikendalikan ini adalah motor listrik. Itulah ya kendali dari motor listrik ya, baik itu manual, semi otomatis ya, kemudian kendali otomatis. Untuk kelas 11 yang kita pelajari nanti adalah kendali semi otomatis. Sedangkan untuk yang kelas 12 nanti kita pada kendali otomatis. Kemudian berikutnya kendali yang kedua adalah kendali menurut fungsinya. Yang pertama adalah mula jalan atau starting, yaitu untuk motor yang dayanya kurang dari 4 kW. Pengoperasian motor dapat disambung secara langsung atau DOL, direct online. Sedangkan untuk daya yang lebih besar dengan menggunakan suatu pengasutan, yaitu dengan pengendali awal motor atau motor starter yang bertujuan untuk meredam arus awal yang besarnya 5 sampai dengan 7 kali daripada arus nominal. Kemudian berikutnya adalah kendali pada saat running, yaitu berputar. Beberapa saat setelah motor mulai jalan, arus yang mengalir secara bertahap segera menurun ke posisi arus nominal. Selanjutnya, motor dapat dikendalikan sesuai dengan kebutuhan. Kendali pada saat berputar ini bisa berupa kendali kecepatan maupun kendali arah perputaran, yaitu bisa putar kiri dan bisa putar kanan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kendali pada saat berhenti atau stopping. Tahap ini merupakan tahap akhir dari suatu pengoperasian motor dengan cara memutuskan aliran arus listrik dari sumber tenaga listrik
yang prosesnya bisa dikendalikan sedemikian rupa. Misalnya, kendali pada waktu stopping ini adalah dengan cara pengereman atau brake, sehingga motor dapat berhenti sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi inti daripada kendali menurut fungsinya ya, itu ada pada saat awal, pada saat berputar, dan saat berhenti. Awal dengan pengasutan, running atau pada saat jalan itu pembalikan arah arus, dan pada saat stopping adalah pengereman. Kemudian pengendali menurut rangkaiannya. Ada beberapa ya pengendali menurut rangkaian yang akan kita pelajari lebih lanjut untuk hari-hari berikutnya. Yang pertama adalah pengendali dengan sistem DOL, Direct On Line. Kemudian yang kedua adalah pengendali dengan sistem bintang segitiga. Ini adalah pengasutan dengan menggunakan bintang segitiga. Kemudian pengendali putar kiri dan putar kanan. Biasanya di suatu industri ya, kita memerlukan pengangkatan suatu bahan dari tempat satu ke tempat yang lain, maka kita menggunakan pengendali atau rangkaian pengendali dengan putar kiri dan putar kanan. Kemudian yang keempat adalah pengendali dengan sistem tahanan primer. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian yang kelima adalah pengendali dengan auto transformer. Dan yang keenam pengendalian motor dengan slip ring. Dan yang terakhir adalah pengendalian dengan menggunakan soft start. Inilah anak-anakku ya, pengendali menurut rangkaiannya inilah nanti yang akan kita pelajari untuk jam-jam berikut atau pertemuan-pertemuan berikutnya. Di sini ada beberapa ya, yaitu adalah sistem DOL, bintang segitiga, putar kiri, putar kanan, dengan tahanan primer, dengan auto transformer, dengan menggunakan motor sibling, dan juga dengan pengendalian soft start. Dan tentunya pengendalian kita adalah pengendalian dengan semi otomatis. Itulah anak-anak ya tentang pelajaran kali ini atau macam-macam pengendali motor listrik ya. Tugas kalian selanjutnya adalah merangkum apa yang telah saya sampaikan, kemudian hasilnya dikirim melalui Google kelas instalasi motor listrik yang telah Bapak Supri sampaikan. Terima kasih. Kalaupun dari anak-anak ada yang ingin bertanya, silakan japri secara langsung pada Bapak Supriyadi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.